Virtual Local Area Network atau biasa yang disebut dengan VLAN. Jadi VLAN itu adalah model jaringan secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda. VLAN tidak terbatas pada kondisi jaringan fisik seperti LAN. Jadi VLAN itu ya namanya virtual ya. Jadi VLAN itu bisa dari jarak jauh, seperti kayak kita tethering hotspot, kita bisa dari jarak jauh juga, gak terlalu jauh juga, tapi bisa nyambung dengan dekat gitu tanpa harus kabel gitu. Nah, jadi VLAN ini ada contohnya juga, contoh penerapannya. Berikut adalah contoh penerapan jaringan lokal atau local area network yang dibagi menjadi beberapa perangkat menjadi VLAN. Nanti setelah penjelasan ini, saya mau praktek tentang pembuatan VLAN ini ya. Jadi lihat aja nanti sampai akhir. Awas. Oke. Lalu keuntungan menggunakan VLAN itu ada juga. Itu security, keamanan. VLAN ini aman juga ya dari virus, dari apa juga. Dari jarak jauh gitu bisa ya. Kemudian yang kedua ada improve IT staff efficiency. Ini menjadi lebih mudah karena kalau kita mengirim data semuanya dapat juga data ya, jadi lebih gampang gitu. Nah, lalu ada cost reduction atau pengurangan biaya karena pengurangan peralatannya ya. Jadi fasilitasnya kurang. Kalau pakai VLAN tuh nggak perlu banyak-banyak, udah jadi. Oke, lebih kurang gitu. Lalu ada higher performance, performa tinggi. VLAN ini lebih tinggi ya performa gitu. Lalu broadcast storm mitigation, peralatan yang digunakan dalam VLAN ini kurang, gak terlalu banyak dan gak terlalu mahal juga. Dan simpler project or application management, ini memudahkan project atau aplikasi-aplikasi tertentu. Kemudian ada kekurangan menggunakan VLAN, yaitu ketika ada broadcast maka akan dikirim ke semua perangkat yang terkoneksi. Yang kedua, ketika jumlah banyak hostnya maka kerja HCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Dan yang ketiga, menjadi sebuah untuk semua organisasi dalam masalah dukungan. Dan yang keempat, terakhir, pengeluaran biaya tambahan. Kemudian ada jenis dari VLAN. VLAN ini soal membership ada 5 jenis VLAN. Yang pertama ada port based, kedua ada MAC based, 3 protocol based, dan yang keempat IP subnet address based. Ini typo ya. N-nya kurang, biasalah. Sewa ini yang nggak benar bawaannya. Nggak sewa. Yang kemudian ada 5 terakhir authentication based. Oke, selanjutnya fungsi VLAN. VLAN itu berfungsi mengakomodasi konfigurasi jaringan komputer fisik ke dalam sejumlah domain siaran. Meskipun domain siaran berbeda, jalur yang dihasilkan VLAN bisa melalui perangkat penghubung yang sama. Biasanya penyedia layanan fiber optik di Indonesia mengonfigurasi VLAN dengan Cisco atau Mikrotik. Teknologi VLAN memungkinkan sejumlah LAN virtual saling berdampingan di jaringan LAN fisik. Caranya dengan menggunakan switch pada pengaturan LAN biasa. Dan ini ada konfigurasi VLAN. Yang pertama bisa menggunakan software, aplikasi, program Cisco Packet Trace, membuat klien sederhana menggunakan 4 PC dan 1 switch. Nanti kita akan praktekkan ya. Di sini ya, nama aplikasinya Cisco Packet Tracer. Jadi kita akan praktekkan VLAN-nya di sini. Yang pertama kita siapin alatnya dulu. Kita siapin yang namanya ini. Kita siapin routernya dulu. Lalu switch-nya. Kemudian perangkatnya itu PC. 2 PC. Kemudian kita pasang kabelnya menggunakan kabel straight ya. Kabel lurus. Pertama dari router, kita masukkan GI 0/0. Lalu kita sambungkan ke switch fast Ethernet 0/1. Kemudian kita masukkan juga ke PC-nya fast Ethernet ke switch kedua
Dan ini juga ke 0/3. Sip, ini udah jadi ya. Ini udah jadi topologi kita ya. Topologi apa ini? Kayak bentuk piramid. Sebut aja topologi pirar. Oke, jadi di sini saya bakal bandingin dulu ya. Kasih ini. Bentar. Ini saya ini kasih ini harus seperti. Pertama kita siapin. Nanti saya akan masukin IP servernya jadi ini. 92 8 100 1. Ini yang VLAN. Waduh. Model 192 101 20. Jadi kira-kira begini nanti saya bakal buatnya, IP-nya. Kemudian buat PC ini. PC-nya ini yang 10 ya. Tidak 10. Kita akan menggunakan DHCP. Kemudian di sini ini kita menggunakan static clean ya. Oke, sudah begini. Oke, ini udah jadi ya. Jadi yang ini kita akan menggunakan DHCP clean. DHCP. Kemudian yang ini static VLAN 20 dan 10. Jadi yang pertama kita mulai. Kita setting dulu jet router. Lalu langsung masuk CLI. Nah, ini kita mulai atur di sini ya. Kalau di tulisan ini aja kita low aja deh. Low atau enter. Enter lagi nih. Kemudian untuk router ini kita enable dulu. Enable, lalu kita masuk ke config terminal. Sudah seperti ini. Kemudian untuk kita masukkan power kepada router ini adalah dengan cara kita masuk interface GNI 0/0 enter. Kemudian kita tulis no shutdown. Sudah seperti ini. Satu dan 255 0. Oke, ini kemudian kita exit. Kita setting lagi yang 20. Just ini ya. Ini jadi 20. Dan kita encapsulation. Kita masukkan address untuk 20.
Kemudian kita pasang untuk IP DHCP-nya secara otomatis. Kita pasangnya di sini dengan cara IP DHCP 10, kemudian network 192, kemudian default root 92, 168, 101, kemudian exit. Oke, jika begini udah selesai ya, kita coba cek. Kita lihat, bisa dilihat dari sini alpha 0/1 dan GI 0/0. Oke, jika ini, seperti ini udah sambung ya semuanya, sudah berhasil. Sekarang kita bakal nyeting switch yang di switch CLI, tulis enable, kemudian masuk config terminal. Sudah masuk config terminal, kemudian kita masuk lagi FA0/1. Interface FA01 ini berarti kita atur ke mode terang ya, karena membuat database VLAN ini meneruskan paket dari router ya, meneruskan data gitu biar bisa masuk mode akses. Oke, langsung bicara switch port mode terung, kemudian exit. Nah, di sini kita menambahkan VLAN database 10. Ini kita kasih nama terserah ya, name misalkan yang sebelah kiri ini misalkan Radit lah, Radit. Kemudian exit VLAN 20, name Dodit, kemudian exit. Kemudian kita harus mengatur port Ethernet untuk mengaktualisasikan VLAN yang mana ya, kita tentuin gitu. Misalnya dari kiri langsung aja interface A0/2, kemudian switch port akses VLAN 10, kemudian exit. Kita masuk ke interface FA0/3. Sebentar, ini yang besar, face FA0/3. Kemudian kita masukin switch portnya, akses VLAN 20, kemudian exit. Kita coba cek di config 01 terung, yang kedua akses, yang ketiga akses.
Ntar kita cek. Oke, ini true, udah bener. Ini akses. Ketiga akses 10. Oh, VLAN-nya 1 salah ya. Sebentar, VLAN-nya kita ganti. Mana yang salah kita? Ini kita salah tadi ya. Interface FA. Sebentar. Interface FA 0/3 switch port akses VLAN 20 exit. Kita coba cek. Nah, ini udah 20 ya. Akses tak betul. Dan ini kenapa nggak langsung dari config aja ya? Katanya peraturan di Cisco itu menggunakan full CLI, gak ada menggunakan config, itu gak ada ya. Oke, kalau gitu kita coba langsung pengujiannya. Ini udah selesai. Masuk ke PC nya, stop, kita masukin dulu DHCP. Nah, ini udah sesuai ya, 192 168 102. Oke, udah betul ya. Sebelah kanan ini, yang ini statik ya, statik. Yang ini DHCP, kita masukkan 192 108 202. Ini subnet match-nya sudah diisi sendiri. Kita masukkan default gateway nya 192 168 200 dan 1. Oke, kemudian kita X. Langsung kita coba ping ke routernya. Biar tahu kita udah terhubung di sini ya. Pastikan kita ini reply ya. Oke, udah berhasil ya ini reply. Terus kita coba ke beda VLAN 168 102. Oke, ini request timeout karena terlalu lama. Kita coba ulang lagi. 168 102. Oke, di sini udah reply ya. Sip, dan konfigurasi VLAN ini udah berhasil ya prakteknya ya. Berhasil guys. Dan itulah cara praktek membuat VLAN dan pengertian VLAN itu apa. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.